Selamat pagi anak-anak. Kita sudah membahas tema 1 dari sub 1 sampai dengan sub 3. Sekarang kita masuki pokok yang baru, yaitu tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1 yaitu sumber energi ya, sumber energi. Sekarang kita masuki pokoknya tentang pengetahuan alam, ilmu pengetahuan alam. Yaitu yang kita bicarakan adalah energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Itu namanya energi. Kemampuan untuk melakukan kerja. Sumber energinya yang terbesar di bumi ini adalah matahari. Kemudian kita lihat peran matahari bagi kehidupan di bumi sebagai berikut. Itu yang pertama, seiring dengan perputaran bumi, pada porosnya matahari membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat revolusi, maka matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Berikutnya yaitu berperan dalam siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca. Cuaca di sini adalah mendung, panas, dan hujan. Peran matahari lainnya yaitu berperan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan, pembuatan makanan pada tumbuhan. Peran berikutnya yaitu panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Berikutnya yaitu panas matahari mengakibatkan air laut menguap yang dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Kemudian cahaya dan panas matahari juga digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kemudian cahaya matahari di pagi hari membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, itu berbagai macam peran daripada matahari. Energi angin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu angin termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui karena angin selalu tersedia dan tidak akan habis. Energi angin adalah pemanfaatan angin sebagai sumber energi. Itu yang dikatakan energi angin. Sistem energi angin adalah perubahan energi kinetik, yaitu pergerakan dari angin menjadi energi mekanik atau listrik yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Pada pembangkit listrik tenaga angin terjadi perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Di Indonesia, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu angin. Disingkat dengan PLTB. Nah, di mana pemanfaatan angin ini menggunakan kincir angin,
lalu dihubungkan dengan generator atau turbin, sehingga proses dapat menghasilkan tenaga listrik. Berikutnya yaitu manfaat energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Itu dapat kalian lihat itu, yaitu sebagai sumber pembangkit listrik, kemudian penggerak kapal layar, olahraga angin dan udara, yaitu terjun payungnya atau para layangnya, untuk permainan dan hiburan, layang-layang, dan pesawat dari kertas. Kemudian untuk relaksasi, memberikan kesejukan, pemanfaatan dalam irigasi, pengairan, untuk menentukan arah angin, penggunaan dalam prinsip aerodinamika, yaitu mobil balap, kendaraan bermotor, pesawat terbang, rudal, dan peralatan perang. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan. Berikut lagi sebagai ventilasi udara. Lalu pembentukan batuan, mengeringkan pakaian dan rambut, kemudian pendingin mesin. Kipas menghasilkan energi angin untuk mendinginkan perangkat elektronik. Nah, itu adalah manfaat daripada energi angin. Berikut lagi kita masuki tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yaitu mengidentifikasi informasi ke dalam bentuk peta pikiran. Yaitu kita ketahui peta pikiran adalah penyajian suatu informasi menggunakan garis, kata, simbol, gambar, dan warna, sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat serta efisien. Peta pikiran dapat dibuat yaitu dari gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu paragraf dalam bentuk tulisan maupun gambar. Berikut ini adalah contoh peta pikiran manfaat energi matahari bagi makhluk hidup yang disertai dengan gambar yang agak menarik, ya, agar menarik gitu. Nah, itu lihat mataharinya. Kemudian itu adalah peta pikirannya kita buat demikian, yaitu menerangi bumi. Juga membuat terjadinya siang dan malam. Berikutnya yaitu berperan dalam proses terjadinya awan. Lalu sumber energi pada panel surya. Kemudian berperan dalam proses fotosintesis. Berikut lagi yaitu terjadinya siklus perputaran air. Nah, ini adalah peran daripada matahari itu. Berikut kita akan melihat mengenai menyajikan laporan hasil pengamatan dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang disebut kosakata baku adalah kumpulan kata yang sudah sesuai dengan aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia, serta sumber utama dari bahasa baku, yaitu terdapat di dalam KBBI, itu singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kata-kata baku yang berhubungan dengan energi angin, seperti kalian lihat, yaitu diperbarui. Kemudian teknologi modern, berikut lagi energi, mekanik, sistem, proses, olahraga, instruksi.
Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami dan didengar oleh orang lain atau pendengarnya. Contoh kalimat efektif dapat kalian lihat situ, yaitu angin sangat menyenangkan bagi anak-anak. Angin termasuk sumber energi yang dapat diperbarui. Kincir angin sederhana dan dapat dibuat dari kertas atau plastik. Kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Itu contoh kalimat efektifnya. Untuk mengidentifikasi informasi dalam teks visual, kita harus membaca secara intensif, yaitu cermat, teliti terhadap teks yang kita baca, itu yang katakan intensif. Teks visual adalah teks bacaan yang disampaikan dengan visual gambar, mengamati gambar. Dengan mengamati gambar secara detail, secara terperinci, kita mampu menemukan gagasan pokok. Contoh teks visual dan teks instruksi dengan pembuatan kincir angin dari kertas dan plastik. Yaitu, kalian bisa lihat situ, panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Berhati-hatilah dalam penggunaan benda tajam. Minta bantuan guru jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Lakukan kegiatan sesuai instruksi guru. Perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Laporkan hasil sekecil apapun yang membahayakan kepada guru. Nah, itu contoh untuk panduan keselamatan kerja dari teks yang kalian lihat tadi. Sekarang kita masuki mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS, yaitu yang kita bicarakan adalah sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlipat ganda untuk memenuhi kebutuhannya seperti laut terkenal karena ikannya, lahan yang subur menghasilkan padi, jagung serta tumbuhan lain yang sangat berguna, gas bumi, minyak bumi serta logam memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam itu sendiri terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena terus tersedia dan kita kelola dan memperbanyak jumlahnya. Untuk ketersediaannya harus kita gunakan dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai barang tambang lainnya tidak dapat diperbarui karena jumlahnya sangat terbatas. Jika penggunaannya terlalu berlebihan, akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Jadi kita harus hati-hati dalam penggunaannya. Berikutnya kita masuki SBDP, yaitu kita akan belajar mengenai nyanyi ini. Nanti kalian harus belajar
pelajari lagu itu nanti akan Mister berikan tugas, yaitu tentang tinggi rendahnya nada. Itu kamu lihat contoh lagunya itu menanam jagung. Kamu perhatikan satu persatu, yaitu nada. Itu merupakan tinggi rendahnya bunyi atau bunyi yang beraturan, itu nada. Dalam suatu nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Ini ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan susunan nada atau dikatakan tangga nada, di mana terdapat 7 nada yang menyusun suatu tangga nada, yaitu dari nada rendah ke nada tinggi. Dalam notasi musik, nada yang ditulis dengan angka disebut dengan notasi angka. Perhatikan urutan tinggi rendahnya nada itu sebagai berikut. Mulai dengan itu kamu lihat ada titik di bawah nada, ya, itu berarti itu nada rendah. Kalau titik yang tidak ada tanda untuk di bawah nada berarti itu sedang. Sedangkan yang tinggi berarti titiknya ditaruh di atas, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do sudah menjadi sedang, do, re, mi, fa, sol, la, si, do tinggi, re tinggi sampai dengan si tinggi. Itu bisa kalian membedakan situ. Dalam membaca notasi angka, perhatikan petunjuk berikut, yaitu tanda titik di bawah seperti yang Mister sampaikan tadi menandakan nada rendah. Tanda titik di atas menandakan nada tinggi. Tanpa tanda titik di bawah dan di atas berarti menandakan nada sedang. Lagu menanam jagung temponya itu sedang dan riang gembira. Dan lagu ini berbirama 4/4. Artinya dalam satu birama itu terdapat 4 ketukan, di mana nilai ketukannya itu adalah satu ketik bernilai 1/4. Jadi kamu lihat angka di atas saja, angka di atas misalnya 4/4 berarti angka 4-nya itu adalah menunjukkan mengenai ketukannya, sedangkan yang per di bawahnya itu adalah menunjukkan nilai notnya. Sekarang kita datang kepada mata pelajaran PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Contoh hak-hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air, khususnya air ya, pemanfaatan air, yaitu yang pertama, hak mendapatkan air bersih. Dan tidak ada orang yang melarang itu. Hak untuk mendapat fungsi utama air, misalnya untuk minum, mandi, dan mencuci. Hak untuk mendapatkan air yang cukup sesuai kebutuhan. Hak untuk mendapatkan aliran air yang lancar. Hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah, irigasi. Contoh-contoh hak kita ini dalam kehidupan masyarakat lainnya, yaitu hak untuk mendapat pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, lalu hak untuk mendapatkan pengakuan kewarganegaraan. Sekarang kita datang kepada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air, yaitu cermat dalam menggunakan air sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan dan kemurnian sumber air, memanfaatkan fungsi air untuk kebutuhan orang banyak tanpa merusak dan mencemari air.
tidak menghambur-hambur air untuk kebutuhan yang tidak penting, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Itu kewajiban kita dalam memanfaatkan air. Contoh kewajiban lain dalam kehidupan masyarakat, bisa kalian lihat itu, menaati segala peraturan di lingkungan masyarakat, menjaga kebersihan, membayar pajak. Hak anak di rumah, yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan, hak untuk bermain, mendapatkan kesehatan, mendapatkan pendidikan. Kemudian 8 yaitu hak anak di sekolah. Ini dapat kalian perhatikan, yaitu mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari guru, kemudian mendapatkan perlindungan. Kewajiban anak di rumah antara lain kewajiban belajar, membantu orang tua. Kewajiban anak di sekolah antara lain mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru dan mematuhi bimbingan dari guru, menjaga kebersihan sekolah. Apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Hak yaitu sesuatu yang dimiliki setiap orang, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan hak. Kemudian pada hak itu untuk diri sendiri. Kewajibannya sebagian besar untuk orang lain. Kemudian di haknya kita dapatkan dari masyarakat, lalu kewajibannya kita lakukan untuk masyarakat. Kemudian di hak didasarkan pada hak istimewa yang diberikan kepada seseorang, sedangkan kewajiban didasarkan pada pertanggungjawaban seseorang dalam melakukan tugasnya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Nanti Anda akan menyimak dengan baik sehingga dapat mencatat hal-hal yang penting yang dipakai untuk belajar menanti. Sampai di sini kita berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.